Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan dari seseorang yang berkomentar di salah satu video yang saya posting beberapa hari lalu, dan pertanyaan ini sudah beberapa hari ya, namun saya baru sempat untuk menjawabnya pada kesempatan ini ya. Pertanyaan dari seseorang yang tidak mencantumkan namanya, tapi dari akun user 183 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, Mas mau tanya, kalau misalnya ada orang dari suku terpencil yang sama sekali gak kenal dan tahu tentang Yesus, apakah orang itu masuk neraka? Ya, nah ini tentunya juga pertanyaan dari kebanyakan orang, dan semoga dari jawaban ini bisa menjawab semua orang juga yang menanyakan hal yang sama. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa seperti yang tercatat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, di situ mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usaha dan juga pekerjaanmu, jangan ada seorang yang membanggakan diri. Artinya di sini bahwa kalau seseorang diselamatkan itu semata-mata karena kasih karunia, karena kemurahan Allah. Karena Tuhan yang mau menyelamatkan dia, maka orang itu selamat. Karena Tuhan yang bermurah hati kepada dia, maka orang itu selamat. Ya, karena definisi kasih karunia sendiri adalah suatu pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima, namun diberikan kepada kita dengan cuma-cuma karena Tuhan yang bermurah hati kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, karena keselamatan itu adalah kasih karunia, artinya hanya semata-mata karena kebaikan dan kemurahan dari si pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Maka kita tidak berhak menuntut. Namanya juga kasih karunia, anugerah. Tergantung Tuhan yang mau kasih atau tidak. Begitu kan? Yang jelas Tuhan tidak berkewajiban untuk menyelamatkan kita. Karena kita semua adalah orang berdosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang pasti dan yang wajib Tuhan lakukan adalah menghukum, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi mengenai diselamatkan itu semata-mata karena kemurahan Allah, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi artinya di sini bahwa Tuhan sekali lagi tidak berkewajiban menyelamatkan kita. Kalau dia menyelamatkan semata-mata karena kasih karunia-Nya. Ya, yang wajib adalah Tuhan wajib menghukum kita karena kita sudah jatuh di dalam dosa, ya. Nah, biar lebih jelas, contohnya adalah misalnya saudara pergi ke, katakanlah ke pasar, kemudian saudara bertemu dengan ada 3 pengemis yang berdekatan. Waktu bertemu dengan pengemis pertama, hati saudara tergerak, muncul rasa belas kasihan, kemudian saudara bermurah hati untuk memberikan uang kepada pengemis pertama ketika dia meminta-minta di situ. Tapi ketika saudara bertemu dengan pengemis kedua dan ketiga, saudara tidak melakukan hal yang sama. Karena saudara merasa bermurah hati kepada yang pertama, tetapi tidak kepada yang kedua dan ketiga. Apakah layak pengemis kedua dan ketiga menuntut saudara, melaporkan saudara ke polisi karena saudara berlaku tidak adil, ngasih yang pengemis pertama sementara kepada mereka tidak? Tidak bisa. Karena itu semata-mata tergantung kepada kemurahan hati saudara. Saudara pengennya atau tergeraknya atau berbelas kasihannya kepada yang pertama, maka dia mendapat anugerah dan kemurahan, belas kasihan. Sedangkan kepada yang kedua dan ketiga, saudara tidak bermurah hati atau tidak tergerak, maka mereka tidak mendapatkan kemurahan dan mereka tidak pantas untuk menuntut. Karena itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, dan itu yang berlaku kepada orang-orang yang ditanyakan oleh penanya ini, kepada orang-orang yang mungkin tinggal di tempat yang sangat terpencil, tidak sekalipun dalam hidup mereka mendengar Injil atau mendengar Yesus Kristus supaya mereka beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Ya, maka itu bukan berarti Tuhan tidak adil, ya saudaraku, tetapi semata-mata karena kemurahan Allah. Karena bagi Allah bukan hal yang sulit
untuk membuat suatu skenario agar mereka diselamatkan. Tapi apakah Allah bermurah hati atau tidak? Kalau mau bermurah hati, Allah bisa buat skenario apa saja. Jadi ini sangat bergantung sekali lagi kepada kemurahan hati Allah, dan kita tidak berhak menuntut atau berkata bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa yang lain diberi kesempatan dengar Injil sementara yang ini tidak mendengar, kemudian yang ini dihukum, di sana selamat gitu. Nah, jadi itu semua semata-mata karena kemurahan hati Allah, ya. Nah, seperti yang tercatat dalam Roma pasal 9 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Tuhan berhak untuk bermurah hati kepada siapa, itu ya haknya Tuhan. Mau berbaik hati, berbelas kasihan kepada siapa, itu adalah tergantung kemurahan hati Tuhan. Seperti saudara kepada pengemis 1, 2, dan 3 tadi. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari segumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi semua bergantung kepada kemurahan Allah, kepada siapa dia ingin berbelas kasihan, kepada siapa dia tidak berbelas kasihan. Semuanya adalah otoritas dan keputusan di tangan Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, orang-orang yang tidak memperoleh kesempatan untuk mendengar Injil, yaitu semua tergantung dari kemurahan Allah. Yang pasti adalah, dan yang wajib bagi Allah adalah menghukum, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengenai diselamatkan itu bukan sesuatu hal yang wajib bagi Allah, hanya kepada siapa ia bermurah hati. Ya, memang dia sudah menyediakan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau kemudian tidak semua orang beroleh kesempatan untuk mendengar tentang Yesus, ya, itu bukan berarti Allah tidak adil. Tetapi kembali kepada kemurahan hati Allah. Semoga menjawab. God bless you.